Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Kafala Al Insan Al Khairah Jakarta hari ini kedatangan dari Ibu Anis. Assalamualaikum Bu Anis. Kakak Hambali. Ini putranya adalah Kakak Hambali. Hari ini terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah mampir di kantor Yayasan Kafala Al Insan Al Khairah yang biasa juga kita sebut Yayasan KIK ya. Gimana kabarnya Bu Anis hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana adik Hambali? Sehat ya? Alhamdulillah. Boleh bercerita untuk saat ini kan adik Hambali ini ada keluhan semacam bawaan waktu lahir ya. Boleh diceritakan backgroundnya seperti apa saat lahir? Mungkin dulu dari kronologinya ibu hamil saat Bu Anis mengandung adik Hambali. Dulu waktu pertama kali hamil ya nggak mengalami gejala apa-apa sih, biasa-biasa aja sih. Gejala ya, normal seperti umumnya ibu hamil ya. Terus pertumbuhan juga baik seperti biasa, anak biasa alami ya kan. Setelahnya ya mungkin kalau orang awam bilang kalau panas mau minterin gitu kan, atau misalnya batuk mau minterin, nah itu udah biasa ya. Nah anak saya tuh seperti itu terus, sekalinya dia panas itu nggak turun panasnya. Ya saya keliling ke rumah ya, Dari usia berapa tuh panas? Sebenarnya sih kalau panas nggak turun dari usia 11 bulan. Jadi baru terdeteksi 11 bulan itu pas panas saya udah keliling klinik ke rumah ya kan. Nggak turun panasnya, sebagai orang tua saya cemas pasti gimana ya, rasa khawatir ya. Nah terus saya ke rumah sakit dengan tujuan ya ngobatin, sebenarnya ngobatin turunnya itu loh. Akhirnya dokter dibilang harus dirawat. Saya sempat shock juga, saya bilang loh kan ini hanya panas, kenapa harus dirawat gitu kan ya. Ternyata cek sama dokter itu kondisi anaknya udah pucat, yang dicek semua secara fisik itu udah pucat banget ya. Setelah itu saya pulang dulu ke orang tua konsultasi ya kan. Jadi waktu itu bayi Hambali itu dibawa pulang dulu? Iya, karena kan persetujuan orang tua ya. Karena masih ibu muda, bahasanya masih awam masih minim ya. Nah, cek dulu konsultasi sama orang tua, katanya dia bilang ya udah kalau memang harus dirawat dia bilang gitu kan. Dia bawa aja, dan saya persahabatan keliling-keliling rumah sakit seperti akhirnya dirawat di rumah sakit Cipto rumah sakit pusat ya, di Indonesia ini ya. Gitu. Itu dirawat berapa lama? Itu masih di lab sih, belum ketahuan waktu itu di IGD masih diagnosa dokter hasil lab ya. Ya, kata dokter itu dia bilang, Bu, katanya anaknya ada kemungkinan sakit kelainan darah, tapi jenisnya itu belum ketahuan karena jenis itu banyak, kelainan darah itu bilang gitu. Ternyata banyak. Tapi anak ibu kategorinya di mana sedang diteliti. Tetap diobservasi. Nah, akhirnya setelah ketahuan talasemi dengan HB3. Jadi panasnya itu dari HB ya? Ya, karena panas nggak turun-turun itulah yang jadi faktor pencetusnya dari HB. Iya, berapa? HB3. HB3 itu. Ya sempat kayak Karena terbilang sakit. pengalaman anak pertama dengan usia yang masih relatif bayi ya kan? Iya, Jadi pengalaman di situ. anaknya sakit seumur hidup, nggak ada obatnya, talasemi. Dia harus proses pengobatan di Rumah Sakit Cipto. Berapa lama boleh tahu? Apanya tuh? Waktu di pengobatan observasi di rumah sakit. Di rumah sakit sih dirawat hanya untuk transfusi aja. Transfusi. Pengobatannya setelah HB-nya dinaikkan. Setelah dia naik ya pulang lagi. Itu waktu itu berapa lama boleh tahu? Kira-kira aja. 2 hari. 2 hari. Selepas itu boleh pulang. Iya, saya pas pulang tapi balik lagi kontrol. Untuk jangka waktu berapa? Waktu itu nggak dibilang per sebulan lagi kontrol atau gimana, dia hanya bilang nanti kontrol ya Bu. Saya kan bingung,
kontrol ngapain, kan HP-nya udah ditekin. Oh iya. Ya kan, ya masih awam, informasi media kan kayak sekarang. Dulu kan agak Masih susah. terbatas Ya. ya. Jadi Dan- waktu ibu kembali lagi ke rumah sakit itu keluhan apa yang dialami? Ya dia hanya bilang nanti kalau anaknya pucat lagi ke poli ya, kontrol lagi. iya. Saya bingung, kenapa ya? Ya itu saya Jadi waktu bilang. itu balik lagi, Kontrol lagi. Jadi keluhannya apa di Hambali? Ya itu Panas anak lagi pucat, apakah? enggak Pucat? pucat, jadi Pucat. dicek Kondisinya. dari mata, dari telapak tangan, gitu Iya, kan kalau udah mulai pucat. warnanya udah mulai, Terus mungkin juga aktivitasnya terbatas kan? ya, gitu kan. Masih usia 11 bulan itu? Hmm. Jadi enggak. Jadi per Waktu 11 bulan, gak lama ini juga ibu karena kondisi Hambalinya pucat, balik lagi ke rumah sakit untuk kontrol yang selanjutnya. Iya, Iya. karena ya jujur masih belum menerima sakit anak, sakit seumur hidup, masih shock. Dan shocknya itu butuh dengan proses, enggak, orang bilang ikhlas ya bu, ini enggak semudah itu, enggak semudah membalikan telapak tangan, butuh Semua waktu berproses juga. ya, karena Iya. semua tidak ada sesuatu tanpa izin Allah ya bu Iya. ya, begitu. Jadi udah berobat lagi setelah itu, kemudian pertumbuhannya adik Hambali gimana? Kalau untuk pertumbuhan setelah transfusi bisa jalan, mungkin karena lemes itu kali ya, setelah karena transfusi jalan di Iya. usia berapa bisa? di usia setelah dia umur 1,5 tahun itu. Oh iya ya, usia normal lah ya. Usia normal, gitu. Ya, bisa jalan, kemudian bisa berbicara gitu ya, seperti itu. Selebihnya aktivitas normal biasa. Normal, Gitu. ya. Dia hanya transfusi rutin aja. Dan minum obat kelasi besi itu pun kalau Untuk meningkatkan hati apa? untuk Obat. membuang racun. Oh, racun Jadi dari efek hati. samping dari transfusi itu kan ada. Ada pastinya. Ya enggak. Dan itu dia harus minum obat, dan obatnya juga seumur hidup. Saat Dan ini juga obatnya mengkonsumsi? masih. Dan obat itu bukan buat menyembuhkan, hanya untuk membuang zat besi yang ada di limpa. Gitu kan, untuk menghindari efek samping dari transfusi, yaitu pembesaran limpa. Kalau limpa sudah menumpuk, Iya. ya enggak, otomatis kan akan ada pembesaran tuh, dan akan narik kemana-mana. Dan fungsinya itu buat membuang, bukan buat mengobati gitu. Jadi misalnya overproduksi di limpahnya Nah, ditambah dengan karena obat kan itu. kalau habis transfusi HB itu, darah itu larinya ke limpa. Ke limpa, Setelah dari proses. limpa itu, kalau untuk orang normal itu kan proses lagi ya, jadi regenerasi darah baru. Betul. Nah, kalau untuk kayak anak saya ini Kondisi habis transfusi, darahnya lari ke limpa dan tidak bisa produksi lagi, dan larinya racun, zat besi. Nah, dan kemarin cek MRI rutin per tahun, udah ada masalah sih di hati, kristal pengkristalan depan itu udah ada, karena efek samping dari dia transfusi itu dari bayi 11 bulan, sekarang kan sudah 17 tahun. 12 tahun ya, lebih kurang 6 tahun ya. Iya. Perjalanan transfusinya itu setiap bulan transfusi. Dulu waktu masih kecil 40 hari per 40 hari. Kemudian semakin Rasa- besar anaknya semakin cepat transfusinya. lebih cepat masa transfusinya. Iya, sekarang pas sudah gede ini Ya udah usia 17 ini berapa? per 2 minggu. Per 2 minggu. Agak saya bawa anaknya transfusi itu biar nggak terlalu drop, karena untuk menghindari kerja jantungnya biar nggak Cepat. karena kan kerja jantung itu kan kesian kalau terlalu drop. Iya. Kalau misalnya transfusinya balance, HB9 udah transfusi itu kan biar kerja jantungnya nggak biar terporsir gitulah, nggak gitu. Jadi nggak terporsir di kerja jantungnya. Ya, sekarang mungkin beralih kepada adik Hambali. Adik Hambali udah usia 17 tahun ya. Sekarang untuk jurusan apa? Desain grafis ya. Alhamdulillah udah masuk semester 4 kali ya. Boleh tahu dong kamu setelah mengetahui kondisi kesehatan dari bayi sampai sekarang, yang dirasakan apa sih sebenarnya? Cepet lelah ya, betul ya, dari fisik cepet lelah gitu ya. Kalau untuk daya tangkap di kelas gimana kondisinya? Baik ya. Jadi artinya kalau untuk hal-hal yang menuntut fisik lebih banyak, lelah begitu ya. Kemudian antisipasinya apa kamu kalau lelah itu? Istirahat, terus asupan gizinya juga harus ya. Makan. Ini makan juga normal ya. Ada pantangan nggak sih? Oh ya boleh tahu Bu, jadi terbilang dari Hambali ini
termasuk penyandang thalassemia begitu? Oh begitu. Penyandang thalassemia bukan penyakit, tapi ini yang kelainan gen. Kelainan gen artinya ya lebih kepada kelainan gen yang dibawa dari lahir gitu kan. Gitu. Jadi tadi kecenderungannya cepat lelah ya, gitu ya, cepat lelah. Terus pantangannya ada nggak sih? Nggak ada. Makan nggak ada ya. Nggak ada. Kemudian juga kalau olahraga mungkin kebetulan terlalu forsir kali ya begitu. Gitu. Nah kamu kan sekarang udah kelas 11 nih, Iya. ya. Apa yang mendorong kamu ini apa di jurusannya saat ini kan kita desain grafis? Iya. Nah, itu pilihan siapa sih? Bukannya panggilnya bunda apa ibu? Mama. Mama Anis apa pilihan sendiri? Lebih disaranin guru sih dulu. Oh, Ya. jadi ada arahan dari gurunya ya di waktu SMP kali gitu, MTS ya, gitu ya. Terus kamu setelah diarahin memang ada ini nggak apa namanya minat ke situ? Ada. Ada ya, jadi pas banget ya potensi kamu sama yang arahan dari guru Justru kamu gitu ya. guru itu mengarahkan karena ngelihat potensi dia gitu. Jadi saya dia suka menggambar. Terus gurunya bilang, "Amah, udah anaknya arahin aja ke SMK 7 di Grafis ada." Dan itu pun melalui psikolog dulu, nggak langsung saya masuk desain grafis nggak, tapi ke ahli psikolog. Ada arahannya ya, acuannya. Acuannya dari situ, ternyata kesimpulan dari psikolog itu arah jurusannya di kemana, harus sekolah kemana, bagian apa, ya disitulah jadinya. Lebih terarah ya, Ya. tahu potensinya dia dari kemana-kemananya, ke depannya juga kemana-mana ya, gitu ya. Jadi Bali semangat terus ya. Semua ada yang terjadi di dalam dunia ini kan semua atas izin Allah mungkin ya, itu kita tetap semangat dalam hal ini untuk tetap berkarya ya di bidangnya masing-masing, karena semua orang punya potensi yang berbeda. Jadi tekuni sampai nanti berprestasi. Setelah SMK selesai mau melanjutkan apa? Wah, ikut gimana? Disuruhnya kuliah. Kuliah ya, Iya. ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, Iya. sehingga nanti bisa lebih kepada apa ya, di dunia kerja ya, pastinya pingin dong ya. Betul itu kayaknya. Jadi sekarang masih tetap proses terapi artinya gimana? Besok transfusi masih tetap itu ya? masih Transfusi per 2 minggu. per 2 minggu. Ini yang terakhir kapan? Besok malah justru Senin besok saya mau transfusi mah. Transfusi pas Iya. kan berarti selang kemarin 2 minggu sudah Iya. selesai. Kemudian 2 minggu ini besok nih Senin transfusi. Boleh tahu dong, saya kan juga awam tuh. Itu berapa lama sih proses transfusinya itu? Transfusi lama. Kalau Boleh tahu diceritakan prosedurnya apa dulu sebelum mengikuti transfusi yang ya seperti diarahkan biasa oleh lah, cek lab dulu, Cek lab dulu ya, untuk mengetahui HB-nya berapa. Jadi kan Ya, dari pasti hasil dari lab HB-nya itu ya. kan untuk mengetahui butuhnya itu berapa. betul untuk Ya, kebutuhan enggak. Hambali saat ini gitu kan. Terus ke dokter, setelah dokter sudah memutuskan Itu dokter yang- apa ahli dokter anak, masih dokter anak. dokter anak, ya. Karena jatuhnya kan masih 17 ya tahun di masih bawah, anak. masih usia anak ya. Itu setelah cek dokter baru ketahuan dia butuhnya berapa. Setelah itu Langsung ditransfusi saat itu. ya, kebetulan anaknya darahnya dari income. Darah Dari income income itu maksudnya dia tidak bisa ngambil darah yang langsung dari bank darah rumah sakit. Bank darah rumah sakit. Bukan PMI ya. Jadi rumah sakit kan punya bank darah ya. Dan nggak bisa ke situ, dia Nggak bisa harus ke langsung. PMI pusat. Oh, Itu di lantai 2 karena dia sudah ada masalah. Jadi lebih spesifik lagi ya. Jadi darah itu udah diproses. Iya, ada pemprosesan di PMI memang iya. untuk kebutuhan Karena ada masalah kalau udah sering transfusi, jadi Iya. kondisi badannya sendiri katanya sudah ada reaksi darah apa yang dia udah nggak bisa nerima. Iya. Jadi dia harus darah yang dapat dari lantai 2 di langsung. PMI Di pusat. PMI pusat itu, gitu. Jadi dia udah tahu ya. Iya. Itu berapa lama waktu ambil darah di PMI pusat lantai 2? Kalau aku pernah ngambil Dari kapan? sendiri 3 jam menunggu. 3 jam. Jadi dia ada proses ya, Iya, proses 3 darah jam. yang untuk kebutuhan Hambali sendiri gitu. Kalau- Ambil sendiri Ibu? Ya kalau saya lagi ada urusan, karena saya minta tolong untuk hari ini bisa nggak transfusi, nanti saya ambil sendiri karena anaknya kayak kemarin mau PKL Oh, gitu iya, kan Pak. ya. Ini ya apa namanya, ada kegiatan Ya, sekolah yang harus dia bilang, biasa diselesaikan. sih memang harus petugasnya, tapi berhubung saya anak mau PKL, saya minta kebijakan dari pihak mereka gitu lah. Jadi mereka lebih Eh, fleksibel ya. iya, gitu. Juga
punya Ya kebutuhan dari- alhamdulillah pulangnya berumah malam. Jadi alhamdulillah Bu menikmati proses semua ya, pengalaman yang luar biasa ya. Tentunya Ibu diberi suatu apa namanya, ujian, bukan ujian sih sebenarnya, apa ya Bu, semacam meningkatkan derajat keimanan juga ya Bu ya. Seperti Nggak ada itu. pahala orang Pak. Jadi seperti Pahala itu. semua di balik itu ya. Jadi sayang sekali loh sama Mama ya. Mama udah Saya hanya satu pesan, jangan ada perbedaan untuk anak saya seperti itu saya. Susahnya tuh gue saja baru hanya setelah PKL itu susah. Jadi artinya proses Ibu setelah anak sudah besar, kemudian apa, penerimaan di lingkungan luar ya Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya kan itu kan bisa disembuhkan ya Bu ya? Tidak. Dokter bilang sih sembuh. Ya yang bikin saya ini ngebatin gini, waktu mau PKL itu susah. Saya berpikir gini, ini baru PKL, gimana lapangannya setelah lulus gitu kan ya. Tapi memang ada yang menyertakan bahwa Bali ada thalassemia gitu ya? Ada dari dokter, Menyertakan keterangan dokter ya? Maksudnya walaupun dia thalassemia anggapnya normal, jangan di Bukan membedakan. ya anggap seperti mata sebelah gitu saya. Ya, karena mungkin minimnya informasi juga mungkin ya, edukasi terhadap lingkungan luar gitu kan, kita kan masih awam ya, thalassemia itu apa gitu Iya, kan. gitu. Itu susah. Kebanyakan mereka tuh perusahaan itu udah ngedown untuk terima seperti ini gitu kan. Udah menjudge dari awal gitu bahwa kalau thalassemia nanti akan ada kendala ya. Iya. Tapi alhamdulillah kan udah ada PKL ya. Iya. Udah berapa hari? Artinya berapa waktu lama di mana boleh tahu tempat PKL? Balai Kota. Balai Kota DKI gitu. Kemudian di divisi apa artinya gitu, maksudnya di kementerian apa? Kominfo aja. Kominfo, di bawah Kominfo. Itu jadi sekarang lagi PKL gitu. Naik. Ya, Oh, naik sampai mulai dari dari Habis Dari- ulangan kemarin sih. 2 minggu kemarin. 2 minggu itu langsung PKL. Iya. Itu penunjukan dari pihak sekolah gitu. Untuk ke Kominfo apa mengajukan? Menunjukkan sendiri. Mengajukan. Mengajukan sendiri. Iya. Alhamdulillah ya, diterima, nggak ada barangnya, nggak ada mencari channel gitu Bersyukur. biar itu Ya berhubung ada yang bawa alhamdulillah gitu kan ya. Maksudnya sebenarnya sih sudah pasrah waktu anak saya nggak bisa PKL. Waktu pihak Tapi sekolah kan sudah pihak- mencarikan, sudah Oh, mencarikan. sudah mencarikan Tapi kan selalu referensi gitu kan. selalu mentah gitu kan, maksudnya selalu Seperti ditolak artinya ya walaupun secara halus. halus. Dengan kondisi anak seperti ini mereka nggak berani, nggak mau bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu Mungkin sama apa ya, anaknya. risikonya ya, Risikonya mungkin nggak mau sangat riskan tanggung. ya. Padahal saya udah bilang nggak masalah gitu kan. Nah, Justru belum kalau coba ya. justru kalau digituin malah kesian psikologisnya dia juga kan. Ya kondisinya jadi drop ya. Iya gitu kan, saya kesian dia anaknya juga. Nah berhubung alhamdulillah setelah saya udah legowo, saya pasrah, dia bilang memang udah jalanin lah, mungkin gak usah PKL pikiran, walaupun saya nangis batin awalnya, tapi Allah kasih jalan. Iya. Ada kenal sama seseorang, akhirnya alhamdulillah Dipertemukan dengan jalan tersebut sehingga anak bisa PKL. bisa PKL. Berapa lama sih boleh tahu PKL-nya? 3 bulan. 3 bulan ya, alhamdulillah ya. Setiap hari ya? Enggak. seminggu 3 kali. Oh, seminggu sekali kembali lagi ke SMK ya, ke sekolah di itu SMK itu ya. Ceritain dong PKL di sana apa aja? Cuma disuruh bikin poster sama bikin sertifikasi. Setiap hari begitu aktivitasnya. Tergantung tugasnya udah selesai apa belum. Oh itu. Tapi pakai laptop. Jadi ya masih mau ya pastinya kalau desain grafis perangkat laptop enggak jauh ya seperti itu. Suasana di perkantoran bagaimana? Kan beda kan kalau dengan suasana di apa tuh Perusahaan. namanya perusahaan atau bukan sekolah kan, dunia sekolah kan beda ya. Kalau boleh dong ceritain buat pengalaman yang lain. Cerita aja. Cerita kalau PKL saya menemui bagaimana gitu. Sih. Hah? Kamu menyenangkan dunia PKL? Menyenangkan Kan apa yang didapat dari PKL positifnya? ilmunya. Jadi artinya teori di sekolah terus diaplikasikan di Lewat PKL. PKL. Ada yang bimbing nggak sih kalau di PKL itu? Ada. Ada ya, dari bapak-bapak atau ibu-ibu Ya, jabat di situ ya, apa artinya apa di Pegawai. sana pegawai ya.
gitu. Lingkungannya enak-enak aja kan, enak. jadi memang nyaman ya. Jadi yang terpenting kita semua berpikir positif, apapun yang diberikan Allah pasti punya hikmah dan pasti ada jalan solusinya ya. Jadi jangan dijadikan hambatan ataupun halangan ya gitu. Jadi kamu cita-citanya apa, Hambali? Jadi kalau bisa Arsitek. Iya. Alhamdulillah. Iya ya, kan nggak jauh-jauh dari desain ya. Karena tadi kan goresan kamu di bidang seni ya, arsitek ya. Siapa tahu nanti bisa membangun, berjuang apapun di hadapan kita ada tantangan itu adalah untuk kemajuan kita sebenarnya ya, bukan halangan ya, kembali gitu ya. Ini ada pesan-pesan Ibu Bu Anis untuk permisah Yayasan KIK, hal yang pengalaman yang berharga dari Ibu sebalaku orang tua Hambali dititipkan amanah seperti Hambali ini. Iya. Saya cuma bilang talasemi adalah, ya kan. Dan itu jangan menganggap talasemi dengan sebelah mata. Anggapnya dia seperti anak mama biasa, gitu kan. Karena kalau dia dianggap dengan sebelah mata, psikologisnya kan kesian gitu. Terus dan satu lagi untuk yang di luar sana, periksalah darah Anda sebelum nikah. Motonya kita tuh Yayasan Talasemi Indonesia itu untuk mencegah talasemi yang lain, gitu kan ya. Hanya pemeriksaan darah sebelum menikah untuk memutus mata rantai. Oh iya, Ya, jadi itu enggak. adalah yang terpenting misalkan bagi pemirsa yang ingin menikah, silakan dulu mengecek darah Ya. untuk memutuskan mata rantai talasemia ya, Karena tidak ada penderita talasemia yang lain. talasemi itu di Indonesia tinggi. Tingkatnya masih tinggi. Ya, sedangkan pengobatannya itu hanya rutinitas transfusi. Ya, jadi cukup kami, saya, dan yang jangan ada talasemi yang lain. Baik Bu, jadi terima kasih Bu Anis, informasi yang sangat berharga bagi halayak di sana, karena kami pun juga masih terbatas mengenai talasemia. Terima kasih informasi yang bermanfaat. Terima kasih Hambali atas berbagi pengalaman di sekolah sampai ke jenjang PKL ya. Terima kasih kedatangannya Ibu Anis dan Hambali. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Kemudian kita berpikir positif apapun yang terjadi, hanya pertolongan dari Allah ya. Terima kasih ya Sobat Yayasan KIK. Hari ini kita akhiri perbincangan di siang yang cerah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.